Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di depan kita sudah ada makalah kelompok 9 PKI 2 yang ditulis oleh Nuriska, kemudian Syifa, Syailah, dan Yulinda. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka. Di sini penulis sudah menggunakan 7, bagus. Jadi paling tidak harus 7. Penulis juga sudah menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Ini terlihat ketika menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Kemudian kita langsung ke daftar isi. Daftar isi, kemudian pendahuluan, rumusan masalah. Apa hadis yang menekankan berdakwah secara bertahap? Untuk mengetahui hadis yang menekankan berdakwah secara bertahap, penulisan hadis di sini terlihat tidak konsisten. Terkadang menggunakan HADIST, ini menggunakan HADITS, ini menggunakan HADIS titik atas. Jadi harus konsisten. Misalnya HADIS titik atas harus seperti itu semua, atau HADITS harus seperti itu semua. Nah, tapi jangan menggunakan HADIST. Bab 2 ini harusnya garis baru atau halaman yang baru. Di sini sebutkan matan dan terjemah hadis. Matan hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah memerintahkan Mu'ad untuk ke Yaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali diminta dari penduduk Yaman adalah syahadat bertauhid kepada Allah. Lalu jika mereka mengenang Allah atau mematuhi Allah, beritahukan kepada mereka kewajiban sholat. Nah, jadi tahapannya pertama syahadat. Ketika sudah mau syahadat dan taat, baru diperintahkan sholat. Tidak yang lain dulu. Ketika setelah selesai sholat dan mereka mau sholat, kemudian taat sholat, mengerjakan sholat setiap hari, baru diperintahkan untuk membayar zakat. Jadi itu bertahap. Ketika seorang mu'allaf atau masuk agama Islam, jangan langsung dibebani dengan kewajiban yang banyak sekali, tapi bertahap satu demi satu, sehingga orang tersebut dapat mudah menjalankan agama Islam. Ketika sudah terbiasa, walaupun nanti banyak hal yang harus dilakukan, kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, tetapi karena sudah biasa, maka akan konsisten dan istiqomah dalam menjalankan. Asbabul wurud hadis. Ketika salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Mu'ad bin Jabal tahun 10 Hijriah ditugaskan mengajarkan agama Islam secara bertahap berangsur-angsur tanpa adanya paksaan. Terjadi selama 4 bulan sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memang wafat tahun 11 Hijriah. Kandungan hadis. Ini penjelasan tentang kandungan hadis. Baik. Dalam Al-Quran disebutkan tanzilan wa nazzalnahu muqtin ala nasi ala, ini tidak rapi, tidak urut karena ini harusnya tulisan Arab itu right to life, diklik ini. Al-Quran an qara'nahu litaqra'ahu ala nasi ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, jadi bertahap-tahap. Ini hikmahnya para sahabat ketika mendapat perintah untuk beribadah, karena bertahap maka mudah menjalankannya. Dan karena bertahap juga para sahabat mudah untuk menghafal Al-Quran. Berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya yang mana
tasyri' atau syariat itu turun, yaitu kitab suci turun secara daf'ah wahidah, sekaligus. Ketika turun sekaligus, pertama umat-umat terdahulu itu terasa terbebani sehingga banyak yang menolak. Kemudian umat-umat terdahulu itu tidak banyak atau bahkan tidak ada yang menghafal kitab sucinya seperti Taurat, Injil dan seterusnya. Nah, sedangkan Al-Quran dimudahkan dengan turunnya bertahap. Nah, seperti itu. Ini tentang graduasi. Saya baru melihat satu hadis. Tahapan-tahapan dakwah. Nah, jadi hadisnya masih kurang banyak, tolong ditambah. Meskipun kalian tidak menemukan di dalam buku atau di dalam jurnal, kalian bisa mengambil hadis dari kitab-kitab hadis, contohnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, kalian masukkan saja. Jadi karena mata kuliah kita ini hadis-hadis dakwah, maka perbanyak materi hadisnya. Karena kalau sedikit nanti dianggap malah menjadi ilmu dakwah. Jadi kalau ilmu dakwah memang metodenya, kemudian sejarahnya dan seterusnya. Karena ini mata kuliah hadis-hadis dakwah, maka perbanyak hadisnya. Untuk halaman isi, saya lihat tadi dari halaman 2 sampai halaman 7, berarti 6. Cuma 6 halaman. Tolong ditambah 4 halaman lagi karena pada pembahasan paling tidak kita ada 10 halaman. Jadi untuk halaman tolong ditambah lagi. Untuk tugas silakan buka s.id/ptdpn, s.id/ptdpn. Kemudian selanjutnya penutup. Jadi pada rumusan masalah dari tulisan ini, apa bisa menekankan dakwah secara bertahap, bagaimana asbabul wurud hadis tersebut, bagaimana isi kandungan hadis, bagaimana tahapan-tahapan dakwah Rasulullah. Apakah sudah terjawab di kesimpulan? Ini hadisnya, asbabul wurudnya ini, kandungan isi, tahapan-tahapan Rasulullah menjadi 4 tahap, yaitu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian yang kedua secara terang-terangan selama 10 tahun di Mekah. Kemudian yang ketiga dilakukan secara terang-terangan di mana sudah melibatkan kekuatan bersenjata. Keempat dilakukan dengan mengangkat senjata untuk menghadapi kaum musyrik. Jadi ketika Rasulullah SAW menggunakan senjata ini sudah di Madinah. Dan mengangkat senjata itu mulai perang Badar, kemudian perang Uhud dan seterusnya. Baik, ini sudah terjawab di kesimpulan. Jadi dari makalah ini, hal pertama untuk daftar pustaka, kemudian dan harusnya ini daftar pustaka sudah menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Tetapi saya lihat di footnote-nya itu yang menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, footnote 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini sudah tidak menggunakan, ini menggunakan aplikasi Zotero tapi ditambahi yang 6 Abdurrahman Hasan. 7 ini sudah tidak menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. 8 ini juga tidak menggunakan. Makanya saya lihat karya Syekh Ramadan Buti Fiqh Sirah Nabawiyah itu tidak ada di dalam daftar pustaka atau referensi, harusnya ditambahkan. Kalau menggunakan aplikasi Zotero harus konsisten semuanya supaya sinkron antara footnote dengan daftar pustaka. Jadi ada 2 kalau nggak salah tadi buku yang ada di footnote tapi tidak ada di daftar pustaka. Untuk transliterasi tadi sudah bagus. Untuk substansi hadisnya baru 1, tolong ditambahkan paling tidak 5 lah. Bisa ambil di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Caranya gimana? Caranya
lihat lagi video tentang takhrij, itu kalian coba mentakhrij atau mengambil hadis dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.